Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdol Dirham Dikaram dan biasa dipanggil Digi dengan NIM C1401 2011-26 dari Budidaya Perairan Angkatan 57. Video ini bertujuan untuk memenuhi penugasan mata kuliah Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik. Penasaran kan? Nah, pada video kali ini saya akan sedikit merangkum tentang materi pada mata kuliah ini. Materi pada mata kuliah Fisiologi Reproduksi kali ini terdiri dari yang pertama, ciri reproduksi pada ikan. Yang kedua, organ reproduksi pada ikan. Yang ketiga, perkembangan gonad pada ikan. Yang keempat, diameter dan fekunditas telur pada ikan. Yang kelima, GSI dan HSI pada ikan. Yang keenam, induksi hormon pada ikan. Yang ketujuh, rekayasa kelamin pada ikan. Yang kedelapan, teknik biosai pada ikan. Dan yang terakhir, ada pengawetan gamet pada ikan. Ikan yang saya akan bahas kali ini adalah ikan gurame. Apa sih ikan gurame ini? Ikan gurame ini hidup di perairan air tawar dan banyak disukai oleh masyarakat untuk dikonsumsi. Ikan gurame pada pertumbuhannya sangat lambat sehingga pada proses pemijahan perlu diperhatikan agar tumbuh dengan optimal. Ikan gurame ini dipercaya banyak memiliki kandungan gizi yang tinggi sehingga banyak konsumen yang menginginkan ikan gurame ini. Untuk yang pertama, reproduksi. Ciri-ciri reproduksi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ciri reproduksi primer, yaitu ciri seksual yang berhubungan dengan organ reproduksi dan juga hormonnya. Yang kedua, ciri reproduksi sekunder, yaitu ciri seksual yang dapat diamati atau dilihat dari bentuk tubuhnya. Terdapat dua ciri seksual sekunder, yang pertama adalah dimorfisme dan yang kedua adalah dikromatisme. Ikan yang akan saya bahas pada video kali ini adalah ikan gurame. Berikut adalah perbedaan jantan dan betina pada ikan gurame. Dan dagunya ini lebih menonjol, Mas Bro. Ini nampak, Mas Bro, kan? Ini yang betina. Dahinya biasa saja, lebih tipis. Selanjutnya, kita membahas tentang perkembangan gonad. Apa sih gonad itu? Gonad adalah kelenjar endokrin yang berfungsi untuk memproduksi sel-sel gamet untuk organisme jantan maupun organisme betina. Pada gonad-gonad yang ingin kita bahas, terdapat juga TKG atau tingkat kematangan suatu gonad. Apa sih tingkat kematangan gonad tersebut? Tingkat kematangan gonad memiliki pengertian yaitu tahapan perkembangan pada gonad baik sebelum dan sesudah memijah. Dan untuk fekunditas ini memiliki fungsi seperti kita bisa melihat populasi dan ras-ras yang kita inginkan. Akan tetapi fekunditas ini memiliki pengertian jumlah sel telur dari induk betina yang nantinya akan dikeluarkan ketika pemijahan berlangsung. Pada telur-telur ikan memiliki diameter dan fekunditas tertentu. Seperti diameter telur adalah pengukuran panjang telur induk betina yang memasuki tingkat kematangan gonad dari gen 3 menjadi 5. Pada ikan gurame, pengukuran dan penentuan pemijahan bisa dilakukan dengan dua metode. Yang pertama adalah GSI dan yang kedua adalah HSI yang akan saya jelaskan pada berikut ini. Next, kita membahas tentang GSI dan HSI. Apa sih GSI itu? GSI adalah Gonadosomatic Index yang memiliki pengertian perbandingan antara gonad dengan bobot ikan. Untuk HSI sendiri ini memiliki kepanjangan Hepatosomatic Index, adalah perbandingan antara bobot hati ikan dengan tubuh ikan. Perbedaannya dari GSI dan HSI ini adalah perbandingan sama-sama dengan bobot ikan, akan tetapi GSI ini membandingkan antara gonadnya, sedangkan HSI ini membandingkan antara hati si ikan tersebut. Ikan gurame memiliki dua jenis yang mempunyai perbedaan pada proses fekunditasnya, yaitu yang pertama adalah ikan gurame blue sapphire dan ikan gurame bastar yang memiliki perbedaan di segi jumlah telur yang dihasilkan dan diameter telurnya yang dihasilkan juga. Dengan banyaknya permintaan benih pada ikan gurame yang tinggi,
Proses fekunditas ini pada ikan gurame memiliki dampak yang sangat bagus untuk memenuhi permintaan benih-benih ikan gurame pada penjual. Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi proses fekunditas pada ikan gurame adalah selain dari makanan serta lingkungannya, pengaruh lainnya bisa dari bobot indukan gurame tersebut. Gurame tersebut yang lebih besar bisa menghasilkan jumlah telur yang banyak daripada indukan betina yang memiliki bobot kurang dari atau lebih kecil ukuran tubuhnya. Lanjut ke rekayasa genetik pada ikan. Genetik pada ikan bisa kita rekayasakan dan ada beberapa teknik-tekniknya. Salah satunya dengan cara merubah kelamin jantan dan betina dengan perendaman, penyuntikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang preservasi sperma. Preservasi sperma ini merupakan suatu kegiatan atau teknik pengawetan sperma untuk menjaga sifat dan fungsi sperma tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah sperma matang gonad dan memudahkan pemindahan sperma saat matang gonad. Larutan yang biasanya digunakan untuk kegiatan ini terdiri dari pertama adalah pokari, yang kedua adalah larutan fisiologis, dan yang terakhir adalah air kelapa. Berikut adalah video-video tentang ikan gurame. Bitannya. Sebenarnya sih kalau ditanya kenapa main di ikan gurame itu bisa dibilang rajanya ikan air tawar. Kenapa sih? Gitu kan? Ya saya nggak munafik. Untuk pasar gurame itu lebih terbuka. Dari mulai pembibitan, dari pembesarannya lebih terbuka. Kita lebih enak, lebih enjoy. Dari harganya pun dibilang menggiurkan seperti itu. Makanya kenapa kita milih gurame? Ya karena gongnya itu kan pasti pemasaran. Pemasarannya lebih mudah kalau untuk di lokasi kita sini. Gitu. Maka dari itu dibutuhkan dorongan atau yang dimaksud dengan faktor atau pendukung untuk meningkatkan laju pertumbuhan produksi ikan gurame, yaitu dengan menambahkan rekombinan growth hormone atau RGH pada pakan-pakan buatan yang diharapkan dapat meningkatkan kelangsungan hidup gurame pada fase pendederan. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.